warna yang terlalu menyolok, terlalu banyak manik-maniknya, terlalu, pokoknya begitu orang lihat langsung ya, orang menilai, kalau bukan baik, buruk. Allahu, 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 Allah. Syuhrah atau tabzir. Apa itu syuhrah? Syuhrah itu sesuatu yang terlalu menyolok sehingga membuat orang jadi menilai negatif. Warna yang terlalu menyolok, terlalu banyak manik-maniknya, terlalu, pokoknya begitu orang lihat langsung ya, orang menilai, kalau bukan baik, buruk. Itu namanya pakaian syuhrah. Nabi SAW melarang kita menggunakan pakaian syuhrah. Mungkin diantara pakaian syuhrah orang kadang-kadang pakai, karena itu ada teman-teman di Jogja buat kaos ditulis macam-macam kata-kata besar-besar atau gambar. Kadang-kadang subhanallah gambarnya tidak baik sekali. Gambar sampai pada tingkat kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan yang tidak masuk di akal gitu. Lalu dia pakai masuk masjid sholat. Yang di belakang sholat baca tulisannya, bukan baca Al-Fatihah. Ini termasuk libasus syuhrah, nggak boleh. Pakaian yang berlebihan yang bisa menarik pandangan orang, bisa menilai paling dominan adalah negatif kepada kita. Juga tabzir. Apa itu tabzir? Terlalu berlebihan dari membelinya. Dia bisa beli sebenarnya baju yang sama cukup dengan 50.000, tapi enggak, dia pergi ke satu toko yang merek 50 juta. Untuk apa 50 juta? Apa bedanya ikhwat sekalian dan akhwat, saya ingin tanya, antara baju 50 juta dengan 50.000, bedanya apa? Kemasan dan kiasan duniawi. Kalau sudah dipakai, nggak ada orang tanya 50.000 atau 50 juta baju kamu. Tapi kadang-kadang kita tertarik dengan, oh ini harus mereknya Boss, harus mereknya ini, harus mereknya itu. Saya subhanallah beberapa waktu lalu ya, sempat nemanin salah seorang tamu saya, kemudian mampir salah satu mall di Jakarta gitu, kebetulan mampir. Ada satu toko, saya nggak usah sebutin mereknya, tapi merek-merek yang terkenal lah. Masuk di situ. Tidak sengaja teman saya ini tanya, berapa harganya jaket? Jaket biasa gitu. 55 juta pak. Berapa pak? 55 juta, diulangi lagi sama dia. Saya nggak percaya, saya lihat 55 juta. Jaket yang sama, saya berapa kali temukan di Saudi, di beberapa negara-negara Arab, di Indonesia saya temukan ada yang mirip dan tidak kalah kualitasnya, 150.000, 250.000. Kenapa 55 juta? Itu bisa bangun masjid di Irian loh. 55 juta itu bangunin musola, orang bisa sholat 20-30 orang saf, amal jariah yang luar biasa. Ada apa beli jaket 50 juta? Tapi itu terjadi. Di beberapa pengajian saya dengar informasi ibu-ibunya bangga dengan pakai tas dari kulit buaya lah, dari kulit ular lah, dari kulit apalah. Harganya 200 juta, 150 juta. Untuk apa? Mau diapain tas itu? Tabzir, nggak boleh. Kenapa kalau pakai yang tidak bermerek, kenapa? Oh diketawai sama teman, biarin dia ketawa. Dia mau ketawa, silahkan ketawa. Kenapa? Nggak ada masalah buat saya. Tapi kita di sini la ifrat wala tafrit. Apa maksudnya? Kita tidak boleh juga pelit, tidak boleh juga tabzir, nggak boleh dua-duanya. Tidak boleh juga kita punya kemampuan beli baju, tapi kita nggak mau beli, dibiarin bajunya tua terus. Nggak boleh dalam Islam. Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit, tidak boleh terlalu pelit masuk dalam bab pelit bakhil. Tidak boleh juga tabzir, mubazir, berlebihan. Kita berada di tengah-tengahnya. Pakai baju yang bagus, iya, yang layak. Pakai. Nabi SAW menggunakan kain katun dari Yaman. Nabi SAW memiliki kuda tunggangan yang terbaik di Jazirah Arab. Nabi SAW juga menggunakan wangi-wangian dari negeri Syam di tubuh beliau SAW. Ya. Nabi SAW menyukai ya hal-hal yang baik, wangi-wangian, ya. Penampilan yang rapi. Dalam riwayat Bukhari dikatakan pernah satu malam Nabi SAW keluar, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, pada saat itu bulan purnama yang sangat terang. Lalu Nabi SAW keluar menggunakan jubah berwarna hitam yang ada bintik-bintik, ada garis-garis hitamnya. Kemudian beliau menyisir dengan rapi rambutnya ke belakang. Dan kata Ubay bin Ka'ab, sebelum Nabi SAW keluar, saya lihat ke bulan. Saya kagum dengan bulan karena luar biasa terangnya dan menarik sekali untuk dilihat gitu. Waktu Nabi SAW keluar dengan rapi, dengan wangi gitu kan, dengan pakaian yang bagus, saya lihat ke Nabi SAW, maka saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Kita disuruh berpenampilan yang rapi, bersih, kopiahnya yang bersih, baju kokonya yang bersih, jilbabnya akhwat kita yang bersih, tapi tidak ada tabzir dan tidak ada bakhil, enggak berada, enggak pelit, enggak berlebihan. Kita boleh nikmati. Itu dianjurkan dalam agama Islam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis apa? Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi.
Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tapi dalam koridor tadi, la ifrat wa la tafrid. Tidak bakhil, tidak juga berlebihan. Ada orang subhanallah, lemarinya penuh dengan sekian ratus baju. Kadang-kadang karena gengsi sama temannya, malu kalau ke pengajian pakai baju yang sama 1 bulan yang lalu. Sekali pakai buang 500 ribu, nggak pernah dipakai lagi. Nanti saya lihat sama teman saya, kenapa kalau dilihat? Anda kalau lihat di YouTube mungkin baju saya sudah sering saya tampil, nggak apa-apa. Kenapa? Masih bagus kok. Tapi saya akan berikan kepada orang, saya akan beli baju baru insya Allah, dan saya suka dengan kebersihan karena Islam mengajarkan itu. Tapi bukan berarti kita berlebihan. Dengan sudah punya mobil, oh ya saya butuh mobil buat saya pribadi, anak-anak saya juga butuh 1 atau 2 mobil baik. Ini 10 mobil untuk apa? Saya pernah masuk salah satu sepupu saya punya teman di Jakarta dipanggil, karena datang biasa saja kunjungin gitu. Masuk di garasi mobil mungkin ada 10 atau 12 mobil. Saya tanya ke saya, ini mobil siapa? Ini mobil dia saja. Untuk apa? Dikoleksi. Untuk apa koleksi mobil? Satu mobil harganya 1 masjid loh. 400 juta, 500 juta. Saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya masuk ke hutan-hutan di Irian, Bapak Ibu sekalian, demi Allah, saya masuk. Mereka nangis minta dibangunin masjid. Nggak ada duitnya mau bangun masjid. Yang penting ada masjid Ustaz, kami mau sholat. Yang mu'allafnya, yang pendatangnya banyak. Di pelosok-pelosok, di Kalimantan begitu, di mana-mana. Butuh di Sulawesi, yang tempat-tempat saya datangin luar biasa gitu. Mereka butuh sekali yang dibantu bagaimana cara. Ini enggak, kita sibuk dengan berbangga-bangga dengan masalah dunia yang cuma kemasan. Kalau Anda meninggal, demi Allah hanya dikatakan ini baju bekas si fulan, ini mobilnya dia, ini sepatunya dia. Selesai. Habis ceritanya. Dunia itu kan ditinggalin. Nggak ada ceritanya baju kita yang mahal, sepatu kita yang mahal, yang bermerek akan dibawa ke kuburan pilihan lahat. Mau dikubur sama-sama? Nggak mungkin. Ditinggalin, hanya dikendang saja. Maka la ifrat, wala tafrid, jangan berlebihan. Saya terus terang pernah 1 kali ke Irian. Sudah berapa kali waktu itu? Karena saya kebetulan waktu itu diangkat oleh teman-teman menjadi ketua pengiriman dai di Irian gitu, se-Indonesia. Saya datang ke sana. Lalu saya datang ke pelosok yang tidak masuk di akal gitu. Naik pesawat Twin Otter cuma 12 orang, pilotnya aja sambil bercanda-bercanda bawa pesawat gitu kan. Setiap saat saya lihat gitu. Kalau hujan dia kembali. Kalau enggak dia kembali lagi ke hutan gitu. Lalu saya